Siapkan air sebanyak 15 liter untuk pemakaian satu tangki semprot. Campurkan ini bisa digunakan untuk 4 kali penyepraian berikutnya. Penyebab yang terjadi tanaman sulit berbunga biasanya kesalahan pada kita sendiri. Saat melakukan pertumbuhan tanaman seperti itu, tanaman akan mudah terserang hama dan penyakit. Untuk waktu aplikasi pertama dan kedua, lakukan di waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Jumpa kembali di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Sekarang hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 kawan ya. Waktu pagi sekitar pukul 9.00. Alhamdulillah cuaca di pagi ini begitu hangat dan terlihat sangat cerah. Inilah perkembangan terbaru cabai rawit tanpa mulsa tepat di usia 204 hari setelah tanam. Alhamdulillah perkembangan dan pertumbuhan hingga hari ini semakin bagus setelah dilakukan pemupukan kocor di usia 200 HST kemarin. Untuk kalian yang belum tahu cara pemupukan kocor di usia 200 HST, bisa disimak videonya di link ini ya. Alhamdulillah daun terlihat lebih hijau, bunga baru semakin banyak bermunculan, begitu juga dengan bakal buah dan tunas baru. Dan insya Allah ini calon buah petikan ke-25 dan 26. Jangan lupa ya untuk tetap dukung Mitra Pertanian Channel agar terus maju dan berkembang dengan cara subscribe, jangan pelit like, dan jangan sungkan untuk tinggalkan komentar, dan jadilah orang yang selalu berbagi kebaikan dengan cara share video ini. Terima kasih untuk kalian semua. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara yang saya lakukan dari dulu hingga sekarang dalam mengatasi tanaman cabai yang sulit berbunga. Saya ingatkan ya di awal video, untuk kalian yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari pupuk yang saya gunakan ini, jangan skip videonya. Karena bahan yang digunakan diracik dengan cara AB mix. Catat dan simak baik-baik di setiap durasinya. Oke kawan, untuk mempersingkat waktu dan durasi, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mengatasi tanaman yang sulit berbunga, salah satunya saya pakai bumbu penyedap masakan ya, yaitu micin ataupun MSG kemasan Rp1.000. Bahan ini harus dicampur dengan cara AB mix terlebih dahulu ya. Satu bungkus micin kita larutkan dengan air sebanyak 5 liter pada ember terpisah. Aduk hingga micin benar-benar larut. Kemudian pada ember berikutnya siapkan air sebanyak 15 liter untuk pemakaian satu tangki semprot. Campurkan terlebih dahulu antara perekat, penembus dan pembasah ya, lalu aduk hingga benar-benar tercampur merata. Kemudian untuk bahan yang kedua, saya pakai gandasil buah ya sebanyak 1,5 sendok makan, lalu aduk hingga benar-benar tercampur. Lalu tambahkan larutan micin sebanyak 1 liter ya, kemudian aduk kembali. Untuk sisa larutan micin sebanyak 4 liter ini bisa digunakan untuk 4 kali penyepraian berikutnya. Karena dosis yang digunakan per satu tangki semprot hanya 1 liter.
Perlu kawan ketahui ya, penyebab yang terjadi tanaman sulit berbunga biasanya kesalahan pada kita sendiri saat melakukan pemupukan di masa pertumbuhan. Baik itu aplikasi pupuk kocor, pupuk tabur maupun aplikasi pupuk daun. Jika pada masa pertumbuhan terlalu banyak kandungan nitrogen dan terlalu diporsir, waktu pemupukannya terlalu dekat, maka tanaman akan malas berbunga dan tanaman akan terfokus pada pembentukan akar, batang, dan tunas baru. Itulah penyebab awal kenapa tanaman malas berbunga dan berbuah. Yang terjadi postur tanaman tinggi, daun terlihat sangat hijau, batang yang kokoh dan berdaun lebat, tapi tanpa menghasilkan bunga dan buah. Biasanya jika pertumbuhan tanaman seperti itu, tanaman akan mudah terserang hama dan penyakit. Sementara tujuan kita menanam cabai, bagaimana melakukan perawatan agar tanaman ini bisa cepat menghasilkan pembungaan, pembuahan, dan lebih cepat bisa dipanen. Karena jika tanaman sulit berbuah, maka biaya perawatan akan lebih banyak dikeluarkan. Di awal pertumbuhan, cabai tanpa mulsa ini terbilang telat dalam memproduksi pembungaan ya. Padahal waktu itu sudah saya aplikasikan beberapa jenis pupuk daun untuk mempercepat pembentukan bunga, tapi hasilnya kurang maksimal. Aplikasi pupuk daun ini bisa dicampur insektisida maupun fungisida ya. Kemudian untuk pemakaian, gunakan setiap 1 minggu sekali atau 10 hari sekali. Usahakan untuk waktu aplikasi pertama dan kedua, lakukan di waktu pagi hari ketika tanaman sedang memproses makanannya sendiri atau yang disebut fotosintesis. Untuk hasil yang lebih maksimal, aplikasi pemakaian yang ketiga, gandasil buah diganti atau di rolling dengan pupuk yang memiliki kandungan kalium yang tinggi. Bisa KNO cair, KNO kristal maupun pupuk lainnya. Tujuannya agar pembungaan tidak terjadi kerontokan dan mempercepat pada proses pembentukan buah. Cara ini sangat efektif untuk tanaman yang malas ataupun sulit berbunga. Pada pupuk gandasil buah ini memiliki kandungan nitrogen yang sangat rendah dengan komposisi nitrogen sebesar 6%, fosfor ataupun P205 sebesar 20%, dan kalium ataupun K2O sebesar 30%. Selain unsur hara makro, pupuk gandasil buah ini dilengkapi dengan unsur hara mikro lainnya ya, seperti magnesium, mangan, boron, tembaga, dan beberapa unsur hara mikro lainnya. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, jangan pelit like, jangan sungkan untuk tinggalkan komentar, dan jadilah orang yang selalu berbagi kebaikan dengan cara share video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video bermanfaat berikutnya.